Halo teman-teman semuanya, kita melanjutkan perjalanan masih di seputaran bandara ini ya. Nanti kita menuju ke ruang imigrasi dan juga keluar dari bandara sini menuju ke hotel ya, menuju ke hotel dan nanti di sepanjang perjalanan nanti sambil mendengarkan tausiah dari Ustadz ya. Ini udah masuk ya, ruang imigrasinya itu di lantai atas. Kita naik eskalator menuju lantai atas ruangan imigrasi. Ini nggak ramai ruangan imigrasinya dan kebanyakan petugasnya itu wanita ya, dan mereka sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia. Lucu sih tapi naik McDonald loh. Nah ini kita udah melewati migrasi tadi, udah turun dan ini kita dijemput sama pemandu tim kita ya. Ini kita menuju ke bis tujuan ke hotel ya. Ketemu juga. Gitu Pak. Ini dibawa di. Ini gelas ya Pak? Pegangannya dua, kanan kiri, terus di kakinya ada pijakannya. Oke. Kita dapat makan siang. Jangan khawatir. Jangan khawatir kalau kelaparan ya. Ini lauknya apa nih? Nasi. Zam-zam mineral ini. Ini air mineral. Mineral. Air minumnya dua, nih haus banget. Haus banget, suasananya terik. Tapi kayak gini itu dibilang ini belum dingin. Katanya musim dingin. Masih musim dingin ya. Yang biasa bilangnya musim dingin. Oke. Berangkat. Bismillah. Itu pas. Parkiran di bandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sekali lagi kita ucapkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah
kita telah sampai di kota yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kota Madinah. Inilah wajah kota Madinah. Beda dengan negeri kita mungkin yang hijau, sekarang sudah mulai hijau di sini. Tapi keutamaan yang ada di Madinah tidak ada dijumpai di tempat yang lain. Kota Madinah, kota yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah. Kota Madinah memiliki banyak keutamaan, baik tempat-tempat yang bersejarah, yang ada syariatnya untuk kita menziarahinya, ataupun ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ke sana, atau tempat-tempat yang memiliki sejarah namun tidak ada tuntunan kita untuk tidak ada syariat untuk kita melakukannya. Dengan kita membekali ilmu, insya Allah kita akan bisa membedakan. Tadi sempat kita sampaikan, kota Madinah, sholat di Masjid An-Nabawi memiliki keutamaan yang tidak dimiliki masjid yang lain. Memiliki 1000 kali pahala di masjid-masjid yang lain. Kota Madinah memiliki Jabal Uhud, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Dan insyaallah kita mungkin akan ada ke sana, mungkin besok insyaallah taala dijadwalkan. Kemudian juga tadi telah kita sampaikan tentang Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memiliki keutamaan. Apabila kita hendak mendapat pahala umrah, maka hendaknya kita datang ke Quba dengan mengambil wudhu di hotel, dan kita menuju Quba, sholat 2 rakaat di sana, mendapat pahala sama dengan umroh. Dan insyaallah akan kita lakukan mungkin insyaallah besok. Kemudian di antara keutamaan yang khusus juga yang dimiliki oleh Madinah yang tidak ada di tempat lain adalah Raudhah di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Raudhah min Riyadil Jannah. Jadi ada satu tempat, dan semoga kita bisa untuk masuk di sana, kita upayakan insyaallah taala. Karena sekarang ini ada aturan-aturannya, harus ada tasrifnya. Nanti kita semoga dimudahkan untuk bisa masuk ke Raudhah insyaallah. Adapun tempat-tempat yang lain banyak yang ada di Madinah yang memiliki sejarah namun tidak ada syariatnya untuk kita menziarahinya. Artinya tidak ada tuntunannya. Kalau sekedar hanya tahu tidak mengapa, tapi kalau untuk tuntunan tidak ada, seperti Masjid Qiblatain, masjid yang ada 2 kiblat yang dahulu ketika berubahnya kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram Makkah, dan ada tempat-tempat yang lain. Intinya dengan kita membekali dengan ilmu tentang sunnah, insyaallah kita bisa
membedakan mana yang mesti dilakukan sesuai sunnah tuntunan dan mana yang hanya sekedar kita tahu bukan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya, untuk masalah yang kota Madinah ini saya jalan-jalan itu apa? Iya. Masalah dan yang lain, insya Allah yang hafal jalan-jalannya namanya ini. Tidak tahu Jokowi dari sini. Jalan Jokowi dari sini tidak ada ya. Belum ada jalan Jokowi ya. Itu soalnya sudah ada jalan Jokowi. Jadi karena kita juga telah mungkin nanti sambil dijelaskan oleh teman yang lain kaitan dengan kegiatan atau juga jadwal. Dan sekali lagi saya tidak akan bosan mengingatkan untuk manfaatkan waktu kita. 9 hari bukan waktu yang lama. 9 hari kita bagi 2, 3 hari insya Allah, 3 Sabtu insya Allah sampai Sabtu itu kita di Madinah, dan selanjutnya sisanya di Makkah sampai tanggal 4 kalau tidak salah itu sudah balik lagi insya Allah ta'ala. Waktu-waktu yang ada ini hendaknya dimanfaatkan, jangan sampai terlewatkan sholat di Masjid Nabawi yang memiliki keutamaan tidak ada pada masjid-masjid lainnya. Kemudian juga dimanfaatkan untuk yang lain, ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah mandiri, baik itu dengan membaca Al-Quran, zikir dan yang lainnya, sehingga kita betul-betul menjalankan ibadah. Untuk diketahui bahwasanya dua hal dalam ibadah yang patut kita tanamkan. Ibadah itu yang pertama diikhlaskan karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah Azza wa Jalla menegaskan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surat Al-Mulk bahwasanya dialah Allah yang menciptakan alladzi khalaqal maut, kematian, kehidupan, untuk menguji kalian, menguji kita. Siapa yang baik amalannya. Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan yang banyak amalannya, melainkan yang baik amalannya. Baik. Bagaimana kita bisa menggolongkan ini baik? Apakah kembali kepada masing-masing? Kalau ukuran baik itu kembali kepada masing-masing, niscaya tidak akan ada yang sama patokannya. Makanya Tabi'i Fudail bin Iyad ketika melewati ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwasanya kehidupan ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla untuk menguji siapa yang baik amalannya. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu. Apabila amalan itu ikhlas, artinya kita mengamalkan ibadah karena Allah Azza wa Jalla. Kita melakukan ibadah umroh, kita melakukan sholat, kita melakukan sebagaimana yang Allah firmankan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku, semuanya karena Allah Azza wa Jalla, untuk Allah. Ini ikhlas yang wajib kita tanamkan, bukan untuk mendapat pujian, bukan untuk mendapatkan
sanjungan manusia, melainkan betul-betul karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kata Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabu, dan amalan itu sesuai tuntunan Nabi. Makanya ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, nanti kaitannya ibadah umrah, tawaf. Umar bin Khattab mengatakan kepada batu itu, mengucapkan, wahai batu, engkau ini batu, tidak ada manfaatnya, tidak bisa mendatangkan madarat, katanya Umar bin Khattab. Kalau aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku tidak menciummu. Artinya Umar bin Khattab hendak mencium Hajar Aswad ini karena melihat Nabi mencium. Nah, jadi inilah ibadah itu tuntunan. Ada contoh dari Nabi dan sahabat-sahabatnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man amila amalan, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka amalannya ditolak. Jadi ibadah ini tuntunan. Ali bin Abi Thalib suatu ketika mengatakan, ucapan ini patut kita renungkan. Andaikan agama itu dengan akal, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, andaikan agama itu dengan akal saja, niscaya bagian bawah sepatu itu lebih utama untuk diusap. Ketika kita mengusap khuf sepatu, kita yang usap atasnya. Mengapa? Nabi mengajarkan demikian. Inilah tuntunan Nabi SAW. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, andaikan agama itu dengan akal, karena bagian alas bawah itu kan sepatu, dia yang mengenai mungkin becek, kotor dan yang lainnya, tapi tidak diusap bagian bawah, melainkan atasnya yang diusap. Inilah menunjukkan agama ini tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya ya ini ada tuntunan Nabi, ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang penting dalam kita melakukan ibadah, kita lakukan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai kebablasan ini, yang lain sudah. Ini akhir yang lain kegiatannya apa ini saya dah. Sudah kata syari apa ini? Syari motor? Sempat kemarin hujan terus itu sampai hijau sedikit.